Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Firda Firdaus pada pembelajaran fisika. Kali ini kita masih membahas mengenai materi listrik bolak-balik. Seperti biasa, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita amati dulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar ini merupakan komponen dari elektronika. Nah, gambar yang pertama itu disebut dengan resistor. Resistor merupakan salah satu komponen dasar yang sering dipakai komponen dasar elektronika yang sering dipakai dalam membatasi jumlah arus yang mengalir di dalam satu rangkaian. Nah, seperti namanya, resistor ini memiliki sifat resistif, atau umumnya komponen ini terbuat dari bahan berupa karbon. Nah, resistor itu termasuk ke dalam jenis yang pasif. Satuan dari resistor itu adalah ohm. Biasanya nilai resistor ini akan diwakili dengan kode angka atau menggunakan gelang warna yang ada di badan resistor. Hambatan resistor sendiri sering disebut dengan resistansi. Nah, itu jadi gambar yang pertama itu dinamakan resistor. Nah, gambar yang kedua adalah kapasitor. Komponen elektronika yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor ini termasuk ke dalam komponen elektronika pasif yang bisa digunakan untuk menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu. Nah, fungsi dari kapasitor itu adalah diantaranya bisa memilih gelombang radio di dalam rangkaian. Selain itu juga bisa digunakan sebagai perata arus di dalam receiver dan sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan dari kapasitor adalah farad. Satuan dari kapasitor adalah farad. Nah, jadi gambar yang kedua itu merupakan gambar kapasitor. Nah, gambar yang ketiga itu adalah gambar induktor. Induktor itu sering pula disebut dengan kumparan karena bentuknya seperti lilitan kumparan. Sama, induktor juga termasuk ke dalam komponen elektronika pasif. Nah, fungsi dari induktor sendiri adalah untuk memfilter atau mengatur frekuensi dan sebagai penyambung atau alat kopel. Induktor juga sering ditemukan pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan frekuensi seperti tuner yang ada pada pesawat radio. Nah, dalam rangkaian AC, induktor ini bisa meredam fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Satuan dari induktansi pada induktor adalah H atau Henry. Nah, jadi gambar yang ketiga itu merupakan gambar dari induktor. Setelah mengamati 3 gambar tadi, Ibu harap semoga kalian bisa menghitung besar dari rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kita masih belajar mengenai listrik bolak-balik. Listrik bolak-balik itu merupakan gabungan dari R, L, C. R-nya adalah resistor, satuannya ohm, L-nya adalah induktor, satuannya Henry, dan C-nya adalah kapasitor, satuannya farad. Nah, hambatan pada listrik bolak-balik itu satuannya itu harus ohm. Jadi nanti pada induktor dan kapasitor satuannya harus diganti ke dalam ohm. Nah, untuk pembahasannya nanti akan dipaparkan satu persatu. Nah, persamaan umum dari listrik bolak-balik itu adalah untuk tegangan P sama dengan P maksimum dikali sin omega T. Dan kuat arusnya adalah I maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Jadi ini merupakan persamaan umum dari listrik bolak-balik. Nah, di mana si P-nya adalah tegangan, P maksimumnya tegangan maksimum, satuannya dalam volt, omeganya adalah kecepatan sudut, satuannya dalam rad per sekon, dan T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Dan untuk kuat arusnya adalah I
I kuat arus satuannya ampere dan kuat arus maksimum satuannya adalah ampere. Mari kita bahas rangkaian tunggal dari listrik bolak-balik. Yang pertama ada rangkaian resistif murni atau resistor. Satuannya itu adalah resistor biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, rangkaian resistor ini terdiri atas hambatan atau tahanan R yang dihubungkan dengan sumber arus tegangan bolak-balik. Atau kita gambarkan rangkaiannya seperti ini. Ini ada simbol dari resistor, kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, rangkaian ini mengalir pada kuat arus atau I. Nah, sumber arusnya itu kita tulis dengan tegangan R saja, karena ini pada resistor. Dan kuat arusnya juga adalah kuat arus R, karena kuat arus pada resistor. Nah, rangkaian resistor ini digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian, atau sebagai pembatas arus yang masuk ke dalam rangkaian, sehingga arus dan tegangannya itu terhubung ke dalam sumber dengan fase yang sama, atau bisa disebut tegangan dan kuat arus pada rangkaian resistor ini adalah sepase. Maka diagram Pasor dari rangkaian listriknya adalah seperti ini. Diagram Pasor. Nah, diagram Pasor. Jadi si tegangan itu ada di sini. Dan yang berwarna biru itu adalah kuat arus maksimumnya. Jadi pada rangkaian resistor, tegangan dan kuat arusnya itu berada dalam satu fase. Bisa dilihat ini adalah sepase gitu, berhubungan, berjajar. Nah, jadi rangkaian resistor murni itu tegangan dan kuat arusnya itu adalah sepase. Kemudian ada sifat dari rangkaian resistor. Nah, sifatnya itu adalah tegangan atau P-nya itu selalu sepase dengan kuat arusnya. Tidak saling mendahului antara tegangan dan kuat arusnya. Nah, setelah kita bisa menggambarkan diagram Pasor, maka ada gambar grafik gelombangnya. Grafik gelombang dari rangkaian resistor. Seperti ini. Ini untuk I-nya, IR. Dan yang berwarna merah, I adalah tegangannya atau PR. Nah, bisa kita lihat dari grafik gelombang sinusoidal ini, tegangan dan kuat arusnya itu berada pada titik yang sama, atau gelombangnya itu sama karena sepase tadi. Dari grafik ini maka bisa kita tulis persamaan dari tegangan dan kuat arus itu seperti ini. P sama dengan, kita tuliskan PR saja karena ini merupakan tegangan resistor. PR sama dengan P max dikali dengan sin omega T. Dan untuk kuat arusnya juga sama karena ini sepase, maka IR, I resistor sama dengan I maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, jadi ini merupakan persamaan dari rangkaian resistor, persamaan untuk tegangan dan kuat arus resistornya. Mana untuk menentukan tegangan maksimum dan tegangan efektifnya pada rangkaian resistor ini. Nah, sudah kita pelajari bahwa hukum itu adalah V sama dengan I dikali dengan R. Maka untuk mencari P efektifnya menjadi P efektif sama dengan
I efektif dikali dengan R dengan hambatan resistornya. Dan untuk mencari nilai tegangan maksimumnya adalah P maksimum sama dengan I maksimum dikali dengan R. Atau bisa kita tulis seperti ini. R atau hambatan resistor sama dengan P efektif per I efektif sama dengan P maksimum per I maksimum. Ini merupakan rumus untuk mencari tegangan dan kuat arus efektif serta maksimumnya pada rangkaian resistor murni. Rangkaian murni yang kedua itu ada rangkaian induktif. Induktif murni. Atau rangkaian induktor. Induktor itu biasanya disimbolkan dengan huruf L dan satuannya itu adalah Henry. Nah, rangkaian induktif murni ini adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan L yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, atau bisa kita gambarkan rangkaian itu seperti ini. Nah, induktornya itu seperti lilitan kumparan. Seperti ini. Ini simbol dari induktor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang mengalir pada kuat arus I. Atau kita tuliskan saja, lilitan ini adalah hambatannya itu L dan tegangannya adalah PL karena ini merupakan rangkaian induktor dan kuat arus induktornya adalah IL. Nah, kemudian karena di sini hambatan pada rangkaian induktor ini bukan lagi R, tetapi hambatan induktornya itu didefinisikan sebagai XL atau reaktansi induktif. Nah, jadi ketika tadi pada rangkaian resistor hambatannya itu tetap R atau resistor, tetapi pada rangkaian induktif murni hambatannya itu bukan L atau bukan R, tetapi XL atau disebut juga dengan reaktansi induktif. Nilai reaktansi induktif ini tergantung pada nilai L. L-nya ini disebut dengan induktansi induktor. Jadi, reaktansi induktif ini bergantung kepada induktansi induktor, atau rumusnya itu XL sama dengan omega dikali dengan L, induktansi induktor. Omeganya ini adalah 2πf, maka XL sama dengan 2πf dikali dengan L. Nah, jika tadi satuan dari L atau induktansi induktor itu adalah Henry, maka ketika menjadi reaktansi induktif satuannya berubah menjadi Nah, ini merupakan listrik bolak-balik, karena listrik bolak-balik itu satuannya harus menjadi Selanjutnya, bagaimana dengan diagram pasor pada rangkaian induktif murni? Nah, karena sifat dari rangkaian induktif murni ini adalah tegangannya itu atau P-nya itu mendahului daripada arusnya. Mendahului arus. Jika tadi pada rangkaian resistor, tegangan dan kuat arusnya itu adalah sepase, tetapi pada rangkaian induktif ini tegangannya itu mendahului kuat arusnya sebesar 90 rad atau 90 derajat. Maka diagram pasornya menjadi seperti ini. Yang berwarna biru adalah tegangannya, sedangkan yang berwarna merah adalah kuat arus induktornya. Nah, seperti ini. Seperti ini diagram pasor dari rangkaian induktor murni. Si tegangannya itu mendahului daripada arusnya. Maka mendahulunya itu pada sudut omega T. Omega T sebesar 90
rad, atau rumusnya itu menjadi tegangan induktor TL sama dengan P max dikali dengan sin omega T. Nah, untuk rumus tegangannya itu sama saja seperti dari rangkaian resistor, tetapi pada kuat arusnya itu yang berbeda. Kuat arus induktor sama dengan IX sama dengan I max dikali sin omega T dikurangi 90 derajat atau dikurangi pi per 2. Kenapa dikurangi pi per 2? Karena arusnya itu tertinggal daripada tegangannya, atau tegangannya itu mendahului daripada arusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa gambarkan diagram pasarnya itu menjadi grafik gelombang sinusoidal pada rangkaian induktifnya. Atau seperti ini kita gambarkan. Nah, karena yang berwarna biru adalah tegangannya dan yang berwarna merah adalah kuat arusnya, maka grafiknya akan seperti ini. Ini untuk I maksimum yang berwarna merah, dan yang berwarna biru adalah tegangan maksimumnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kuat arus dan tegangan itu tidak dalam satu fase atau tidak berada dalam satu fase yang sama. Nah, ketika tegangannya 0, maka kuat arusnya mencapai nilai maksimum. Tetapi ketika mencapai tegangan maksimum, maka kuat arusnya adalah 0. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian induktif murni. Nah, bagaimana untuk mencari nilai efektif dan nilai maksimum dari rangkaian induktif murni ini? Sama saja seperti pada rumus yang digunakan pada rangkaian resistor, maka ketika tadi resistor hambatannya itu R, maka di sini ganti hambatan itu menjadi XL. Maka XL sama dengan, atau reaktansi induktif sama dengan P efektif per I efektif sama dengan P maksimum per I maksimum. Nah, ini diambil juga dari hukum bahwa P sama dengan I dikali R, dan si nilai R-nya itu atau hambatannya pada rangkaian induktif itu diganti menjadi reaktansi induktif atau XL. Seperti itu. Ya, pembahasan yang terakhir pada rangkaian listrik bolak-balik itu ada rangkaian kapasitif murni. Rangkaian kapasitif murni. Rangkaian kapasitif murni ini atau kapasitor ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. Satuannya adalah farad atau Faraday, karena penemunya itu adalah Faraday. Nah, rangkaian kapasitif murni ini adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber bolak-balik atau sumber AC, sumber tegangan arus bolak-balik. Maka gambar dari rangkaian kapasitif murni ini seperti ini. Bisa kita lihat, ada dua garis sejajar atau dua garis yang sama yang dihubungkan terhadap tegangan atau sumber bolak-balik dan dialiri oleh kuat arus, atau dua garis yang sejajarnya itu adalah C, dan sumber bolak-baliknya adalah PC karena pada rangkaian kapasitif, dan kuat arusnya juga adalah IC karena ini pada rangkaian kapasitif. Jadi gambar rangkaian pada kapasitor atau pada kapasitif murni seperti ini gambarnya. Ada dua garis sejajar atau C, tegangan bolak-balik, dan ada kuat arusnya. Nah, karena di sini nilai dari kapasitornya itu adalah farad, sedangkan hambatan itu satuannya harus dalam ohm, maka nilai C ini
nilai kapasitor ini bisa didefinisikan sebagai XC atau reaktansi kapasitif. Nah, ketika sudah menjadi reaktansi kapasitif, maka satuannya bukan lagi dalam farad, tetapi dalam Nah, ini merupakan hambatan dari rangkaian kapasitif, atau hambatan itu disebut juga dengan reaktansi kapasitif. Nah, jika tadi pada rangkaian resistif murni, hambatannya itu adalah R atau resistor. Sedangkan pada rangkaian induktif murni, hambatannya adalah XL atau disebut juga dengan reaktansi induktif. Nah, hambatan pada rangkaian kapasitif disebut juga dengan reaktansi kapasitif atau XC. Nah, nilai XC ini, nilai reaktansi kapasitif ini bergantung pada nilai C, atau si C-nya ini disebut juga dengan kapasitansi kapasitor. Nah, jadi nilai reaktansi kapasitifnya itu bergantung pada nilai kapasitansi kapasitornya. Nah, bagaimana rumus dari reaktansi kapasitif ini? Rumusnya adalah XC sama dengan 1/omega C. Satuannya adalah karena hambatan dari rangkaian kapasitif itu XC satuannya harus dalam Nah, karena rumus dari omega atau kecepatan sudut itu adalah 2pi F, maka nilai reaktansi kapasitifnya adalah XC sama dengan 1/2pi F dikali dengan C, di mana si F-nya itu adalah frekuensinya, satuannya adalah Hertz, C-nya adalah kapasitansi kapasitor, satuannya adalah farad, dan reaktansi kapasitifnya adalah hambatan, satuannya Nah, selanjutnya, bagaimana sifat dari rangkaian kapasitif murni? Nah, sifatnya, jika tadi pada rangkaian resistor, sifatnya itu tegangan dan kuat arusnya itu sepase atau berada dalam jalur yang sama atau sejajar. Sedangkan pada rangkaian induktif murni, sifatnya itu tegangan mendahului daripada arusnya. Nah, pada rangkaian kapasitif murni itu sebaliknya dari rangkaian induktif murni. Tadi, pada rangkaian induktif murni, tegangannya itu mendahului arusnya, maka pada rangkaian kapasitif murni, arusnya itu mendahului tegangannya. Kenapa di sini tegangannya lambat? Karena fungsi dari kapasitor itu untuk menyimpan tegangan, maka jadinya si tegangannya itu lambat mengalirnya, sehingga didahului oleh arusnya. Jadi sifat dari rangkaian kapasitif murni itu adalah kuat arus mendahului daripada tegangannya. Mendahului yaitu sebesar 90 derajat atau sebesar pi/2. Nah, seperti itu. Ini merupakan sifat dari rangkaian kapasitif murni. Nah, lalu bagaimana dengan diagram Pasor dari rangkaian kapasitif murni? Bisa kita gambarkan diagram Pasornya seperti ini. Bisa kita buat garis seperti ini. Tegangannya itu berwarna biru dan kuat arusnya berwarna merah. Jadi ini diagram Pasor dari rangkaian kapasitif murni. Bisa kita lihat seperti ini. Si arusnya itu dari 0, sedangkan tegangannya itu dari di sini negatif. Ya, nilai negatif dari pi/2 seperti itu. Ini merupakan diagram Pasor dari rangkaian kapasitif murni. Nah, lalu bagaimana dengan rumus atau persamaan dari rangkaian kapasitif murni? Nah, persamaannya itu adalah persamaan pada tegangan sama saja. Rumus pada tegangan resistor dan kapasitor, yaitu P di sini karena rangkaian kapasitif maka PC sama dengan P maksimum dikali dengan sin omega T. Dan untuk kuat arusnya adalah IC atau I kapasitor sama dengan
I maksimum dikali dengan sin omega T ditambah 90 derajat. Kenapa ditambah 90 derajat? Karena tadi sifat dari rangkaian kapasitif, yaitu I-nya itu mendahului daripada tegangannya, maka rumusnya ditambah dengan 90 derajat karena sudut di sini membentuk 90 derajat, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana ketika sudah diketahui diagram Passer, maka bagaimana gelombang atau grafik gelombang sinusoidalnya? Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Yang berwarna biru adalah tegangannya. Dan yang berwarna merah adalah yang berwarna biru adalah kuat arusnya, dan yang berwarna merah adalah tegangannya. Nah, seperti ini. Ini adalah P. Yang berwarna biru adalah tegangannya, yang berwarna merah adalah kuat arusnya. Nah, ketika tegangannya itu 0, maka nilai kuat arusnya adalah negatif. Tapi ketika tegangannya, jadi si tegangan itu mendahului daripada arusnya, jadi grafiknya itu seperti ini. Nah, lalu bagaimana rumus untuk mencari nilai tegangan efektif dan tegangan maksimum? Sama seperti pada rangkaian resistor dan rangkaian kapasitor, hanya yang bedanya adalah di hambatannya. Jika tadi pada rangkaian resistor rumusnya itu adalah hambatannya adalah R, maka R sama dengan P efektif per I efektif sama dengan P maksimum per I maksimum. Dan pada rangkaian induktif, XL atau hambatan pada rangkaian induktif reaktansi induktif sama dengan P efektif per I efektif sama dengan P maksimum per I maksimum. Maka pada rangkaian kapasitif murni, hambatannya itu kan menjadi XC atau disebut juga dengan reaktansi kapasitif. Rumusnya adalah P efektif per I efektif sama dengan P maksimum per I maksimum. Nah, ini untuk mencari hambatan dengan menggunakan hukum Ohm untuk mencari nilai tegangan atau kuat arus efektif dan maksimum, seperti itu. Untuk memahami lebih lanjut materi rangkaian resistif murni, rangkaian induktif murni, dan rangkaian kapasitif murni, mari kita coba kerjakan soal berikut ini. Di sini ada soal. Dalam suatu rangkaian induktor murni, sebuah induktor L sebesar 60 mH dihubungkan dengan sebuah tegangan AC dengan nilai P maksimum adalah 120 volt dan kecepatan sudutnya adalah 100 pi rad per sekon. Tentukan besar arus listrik yang mengalir pada induktor saat T sama dengan 0,01 sekon. Nah, dari soal ini diketahui nilai induktornya sebesar L-nya itu 60 mH atau 60 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Dan diketahui nilai tegangan maksimumnya sebesar 120 volt. Dan kecepatan sudut dan T kecepatan sudutnya sebesar 100 pi rad per sekon. T-nya 0,01 sekon. Nah, dari soal yang ini ditanyakannya itu adalah kuat arus yang mengalirnya atau I. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan ini. Nah, langkah yang pertama untuk mencari nilai kuat arus adalah kita mencari nilai hambatan atau reaktansi induktifnya, karena di soal diketahui nilai kecepatan sudut dan nilai induktornya. Maka hambatan atau XL sama dengan omega L. Nilai omeganya adalah 100 pi rad per sekon dikali dengan nilai Henry atau nilai induktornya sebesar 60 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Nah, XL-nya itu sebesar 100 dikali 60 dikali 10 pangkat negatif 3 adalah 6 pi rad 6 pi ohm, karena
hambatan dari rangkaian induktor atau reaktansi induktif. Nah, setelah diketahui nilai reaktansi induktifnya, langkah kedua yaitu kita mencari nilai kuat arus maksimumnya dari rumus hukum P sama dengan I kali R. Maka I maksimum sama dengan P maksimum dibagi dengan hambatan atau XL. Reaktansi induktif. Langsung saja kita substitusikan nilai P maksimumnya sebesar 120 volt dibagi XL-nya 6 pi ohm. Maka nilai kuat arus maksimumnya adalah 120 dibagi 6 sebesar 20 per pi ampere. Nah, langkah kedua diketahuinya itu adalah kuat arus maksimumnya. Maka langkah yang ketiga kita langsung cari kuat arusnya. Nah, karena ini rangkaian induktif, kuat arusnya itu lambat atau tegangannya yang mendahului kuat arusnya. Maka rumusnya adalah I sama dengan I maksimum dikali dengan sin omega T dikurangi pi per 2 karena arusnya lambat. Langsung saja kita substitusikan I maksimumnya adalah 20 per pi ampere dikali dengan sin omeganya adalah 100 pi, T-nya 0,01 dikurangi dengan pi per 2. Nah, 100 pi dikali 0,01 hasilnya adalah pi, maka 20 per pi dikali dengan sin pi dikurangi pi per 2. Nah, pi dikurangi pi per 2 hasilnya pi per 2. Pi per 2 itu adalah 180 dibagi 20, maka jadi 90. Nah, si 90 itu adalah 1, maka nilai kuat arusnya itu adalah sebesar 20 pi dikali dengan 1, maka hasilnya 20 per pi ampere. Nah, jadi nilai kuat arusnya itu adalah 20 per pi ampere. Nilainya sama dengan nilai kuat arus maksimum. Jadi, nilai kuat arusnya itu sama dengan nilai kuat arus maksimumnya. Soal berikutnya yaitu berapakah frekuensi agar reaktansi kapasitif 3 mikrofarad sama dengan 5 kilo ohm. Nah, diketahui di sini nilai kapasitornya atau C-nya itu sebesar 3 mikrofarad atau sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Dan nilai reaktansi kapasitifnya yaitu sebesar 5 kilo ohm atau sebesar 5 kali 10 pangkat 3 ohm. Yang ditanyakannya itu adalah frekuensinya. Nah, rumus dari reaktansi kapasitif itu adalah Xc sama dengan 1 per omega C. Omeganya adalah 2 πf. Maka Xc sama dengan 1 per 2 πf dikali dengan C. Nah, dari rumus ini bisa kita ketahui nilai frekuensinya. Langsung saja. F sama dengan 1 per Xc dikali 2 pi dikali dengan C. Langsung saja kita substitusikan nilai yang sudah diketahuinya. Maka F sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 2 dikali pi dikali dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6. Maka F sama dengan 5 dikali 2 10, 10 dikali 3 30. Nah, jadi 1 per 30 pi dikali 10 pangkat negatif 3. Maka hasilnya F adalah sebesar 1 per 9,42 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka hasil frekuensinya adalah F sebesar 10,61 Hz. Jadi nilai frekuensinya itu adalah sebesar 10,61 Hz. Sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bisa kalian tanyakan ke Ibu atau mencari sumber yang lain yang menurut kalian mudah dipahami. Nah, di sini ada soal, jangan lupa kerjakan dan
nanti kirimkan ke Ibu melalui Google Classroom. Nah, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.